Besok sore aku menuju lokasi yang dijanjikan Ajeng. Di sana sudah berdiri seorang cewek cantik, berambut panjang. Orangnya mirip foto Ajeng. Aku pun mendekatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Iwan. Perkenalkan, namaku Iwan. Aku ingin bercerita dengan Elin Story Lovers melalui channel ini. Ceritaku mungkin tidak terlalu menarik bagi kalian, tapi aku yakin 100% banyak dari kalian yang memiliki kisah hidup yang mirip dengan kisahku kali ini. Bagi kalian yang pernah mengalami kisah hidup seperti aku, bolehlah tulis komentar atau sekedar senyum sendiri juga nggak apa-apa. Diary awal tahun 2005, saat itu aku masih bekerja sebagai freelancer. Pekerjaanku bergerak di bidang pengembangan aplikasi komputer. Aku dan 2 orang temanku mengontrak sebuah rumah untuk kami jadikan markas mengerjakan proyek dan sekaligus untuk tempat tinggal, karena kami bertiga anak perantauan yang baru lulus kuliah. Rumah yang kami sewa berada di kompleks perumahan di daerah Bantul, Yogyakarta. Saat itu internet masih cukup mahal, tidak seperti sekarang. Untuk mengakses internet yang murah biasanya lewat warung internet atau warnet. Namun aku dan kawan-kawanku merasa repot jika harus ke warnet, karena kami butuh internet 24 jam untuk mendukung pekerjaan kami. Akhirnya kami putuskan untuk langganan internet melalui sebuah warnet yang dekat dengan rumah kontrakanku, dengan menembak jalur internet lewat antena wifi. Oke, itu hanya cerita latar belakang dari sisi pekerjaanku, dan inti ceritanya bukan itu ya, Elin Story Lovers. Diary, di sela-sela mengerjakan proyek, aku sering membuka aplikasi Yahoo Messenger, sebuah aplikasi chatting yang saat itu sedang viral dan menjadi aplikasi chat paling favorit selain MIRC. Aku berkenalan dengan orang-orang di dunia maya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, hanya sebatas teman ngobrol di sela-sela kesibukanku mengerjakan proyek. Ada juga kenalan yang ngajak join bisnis, tapi ujung-ujungnya menipu. Internet memang ibarat rimba belantara.
Kita tidak bisa tahu siapa saja yang ada di sana. Kadang orang baik, kadang orang jahat. Kita harus pandai-pandai memilah dan memilih kawan. Dan suatu saat aku berkenalan dengan seorang cewek. Sebut saja namanya Ajeng. Awalnya kami hanya ngobrol saja lewat chat messenger. Tapi lama-lama penasaran juga, seperti apa sih dia di dunia nyata? Tidak ada perasaan apapun saat ngobrol dengan Ajeng. Hanya asik saja buat kawan online yang nyambung kalau diajak bicara. Tapi anehnya, justru Ajeng mengenalkan aku pada seorang temannya yang bernama Alfi. Dan Ajeng minta agar aku ketemuan sama temannya itu. Aku tidak tahu maksud Ajeng. Apa dia seorang mak comblang? Entahlah. Padahal saat itu aku justru ingin kopi darat sama Ajeng, bukan sama temannya. Sebagai catatan, saat itu aku sedang jomblo karena baru saja diputus pacar. Jadi bebas saja aku mau ketemuan sama siapa. Jujur, saat Ajeng mengirimkan fotonya lewat Yahoo Messenger, entah kenapa ada perasaan lain di lubuk hatiku yang paling dalam pada Ajeng. Perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bagiku, Ajeng orangnya asik kalau diajak ngobrol. Dan ternyata dia juga sangat cantik. Semoga Ajeng masih jomblo seperti aku. Dan pikiranku pun berkelana penuh harap dan doa. Tapi demi menghargai Ajeng, akhirnya aku pun mau berkenalan dengan Alfi. Ajeng memberiku nomor Alfi. Saat itu alat komunikasi HP hanya lewat SMS atau telepon, atau BBM bagi yang punya HP BlackBerry. Hari ketemuan pun tiba. Aku dan Alfi menyepakati bertemu di depan kantor sebuah surat kabar terbesar di kota Jogja. Bukan tanpa alasan, karena Alfi sendiri sering datang ke kantor surat kabar tersebut untuk mengambil honor atas tulisannya yang sudah dimuat di kolom pembaca. Itu yang membuatku penasaran. Cewek seperti apa sih Alfi itu? Cantik kah? Smart kah? Karena Ajeng sendiri tidak memberiku fotonya Alfi. Diary, saat aku sampai di sana, aku melihat sosok wanita yang sepertinya sedang menunggu seseorang. Aku coba SMS Alfi, dan benar saja, wanita yang berdiri itu adalah Alfi. Kami pun berkenalan dan ngobrol sebentar. Akhirnya, dengan alasan ada urusan pekerjaan, aku pun pamit sama Alfi dan segera pergi dari tempat itu. Esoknya, aku kembali chattingan sama Ajeng. Dan Ajeng sendiri kepo dengan kopi daratku sama Alfi. Mas Iwan, gimana kemarin ketemuannya sama Mbak Alfi? Tanya Ajeng dalam YN. Kamu ini Jeng, kalau mau comblangin aku, mbok ya sama cewek cantik kayak kamu dong, jawabku. Loh, katanya kemarin pengen kenalan dulu sama Mbak Alfi. Tanya Ajeng lagi. Iya sih, cuma maaf ya, itu temanmu pas ngobrol kayak agresif gitu.
Aku jadi ilfil. Dan lagi maaf, Pak Alfi bukan tipe cewek seleraku, jawabku. Terus seleramu cewek yang kayak apa, Mas? Tanya Ajeng. Yang cantik kayak kamu lah, Jeng, jawabku lagi. Ah masa, kundut loh Mas, nanti Mas Iwan kecewa saat ketemu aku, jawab Ajeng. Enggak lah, menurutku kamu semok, jawabku dengan emotikon tersenyum. Emang semok itu apa sih Mas? Ajeng malah penasaran. Semok itu seksi dan montok Jeng, jawabku. Mas Iwan bisa aja, jawab Ajeng. Kapan kamu ada waktu Jeng? Aku pengen ketemu sama kamu, mau nggak? Tanyaku. Boleh Mas, besok sore sehabis asar gimana? Soalnya pagi aku ada kuliah, jawab Ajeng. Bisa Jeng, besok kita ketemuan di mana? Tanyaku lagi. Di depan sebuah SMA di daerah Bugeran aja ya Mas, jawab Ajeng. Besok sore aku menuju lokasi yang dijanjikan Ajeng. Di sana sudah berdiri seorang cewek cantik berambut panjang. Orangnya mirip foto Ajeng. Aku pun mendekatinya. Ajeng? Tanyaku. Mas Iwan ya? Ajeng balik tanya. Iya, jawabku. Dan untuk beberapa saat kami mengobrol santai di tempat itu. Hingga akhirnya aku mengajak Ajeng pergi untuk makan malam. Sejak saat itu pertemuan kami semakin intens. Tidak hanya chat di Yahoo Messenger tapi juga kencan. Ajeng juga nasibnya sama seperti aku, jomblo karena diputus pacarnya, dan sepertinya ada chemistry di antara kami. Singkat cerita, kami pun menyandang status pacaran. Pernah aku tanyakan pada Ajeng, apa maksudnya mengenalkan aku dengan Mbak Alfi, dan katanya sekedar nyomblangin Mbak Alfi sama aku. Lah terus yang dicomblangin malah dipacari. Jadi mirip lagunya Melly Goeslaw yang judulnya Mak Comblang. Dan ternyata cerita dalam lagu terjadi di dunia nyata. Itulah Ajeng, sang pelaku mak comblang yang malah pacaran sama yang dicomblangi. Itulah sepenggal kisah perjalanan asmaraku, mulai dari perkenalan di dunia maya dan berakhir ke pelaminan di dunia nyata. Kini Ajeng sudah resmi menyandang status Nyonya Iwan dengan 3 orang anak. Terima kasih buat Mas Iwan yang sudah bersedia mengirimkan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan Mas Iwan atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silakan kalian kirim di email elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.